Taro masanang alemu. Pada cengi panadimu. Nasabah meloki mangolori pung Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa setidaknya pasyahadai aleta. Walaupun purani masyahada. Magai nasabah nule angka si tempo waktu. Detika atau ke menit. Kita musyrik di hadapan Allah. Karena bisa jadi. Mapadua ki pung Allah Ta'ala. Mapadu halus wasantang. Perlu syahadat. Magi perlu masyahadat. Karena ada namanya memperbarui iman. Tajdidun niyah. Sangat perlu supaya menghadirkan Allah di saat kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang loyo, saya atau kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada episode kali ini kita ditemani oleh seluruh jamaah Masjid Jannatul Firdaus. Juga Masya Allah remaja Masjid Jannatul Firdaus. Juga ada anak-anak. Anak Lolo ada. Ini Masya Allah pemirsa. Ini super komplit. Pokoknya lengkap ini semua ini. Barusan kali kita syuting lengkap semua ya. Alhamdulillah. Anak muda ada, setengah muda ada, orang tua engkau, nenek-nenek engkau. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Orang tuaku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kali ini adalah salat adalah kebutuhan. Salat adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Saya ulangi, tema kita pada kali ini adalah salat adalah kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Kenapa ini pengaji kita angkat sebagai tema? Karena saat ini kebanyakan orang-orang hanya melakukan salat tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya tidak salah angka Thomas sempajan tapi sekedar mas sempajan di bawang. Hanya sekedar gerak-gerik, ruku, sujud, tunduk semuanya. Ya toh, angka tona Thomas sempajan seakan-akan angka lelungi, sekedar kayak Rossi. Agak tuh. Padahal salat itu adalah sebagai kebutuhan tak, kebutuhan rohani. Itu yang perlu. Makanya tabe temotoku yang mana? Sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Dikatakan bahwa Mi'raj itu artinya membre. Bu. Ibu. Ibu cantik. Mau dah. Masalah kayak iya malu ibu cantik malu kemana sama. Ibu tabe. Jadi Mi'raj itu artinya naik. Atau naik. Membre. Itu naik. Makanya dikatakan di dalam sabda Nabi bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Bahwa salatnya orang-orang mukmin itu adalah mi'raj. Iya tak? Maka dengan demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tabelok pemeraja tajagai sempejata sebagai kebutuhan rohani kita. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang kita lakukan, maka solat akan merindukan kita. Karena beda itu Pak Pengaji, beda. Beda kita merindukan solat daripada solat yang merindukan kita. Kalau kita mencintai solat,
Mungkin masih bisa jadi kadang bolong-bolong, ya toh Bu toh. Tapi kalau solat mencintai kita, dimanapun kita berada, solat akan mengingatkan kita. Biasa begini pengaji. Biasa pergi di satu tempat ataukah di mana toh? Tiba-tiba diingat seakan-akan itu solat maka deh. Jangan kau lupa sembayangmu. Atau kebiasa juga misalnya ketiduran ki. Seakan-akan ada yang kasih bangun ki. Bisa jadi yang kasih bangun ki adalah solat yang merindukan kita. Itu. Yang kedua, biasa juga dirasakan pengaji. Biasa terkadang begini. Pura nikmat sampai subuh. Biasa begitu. Biasa juga kalau sudah sembahyang zuhur. Lamana asar. Sebenarnya pengaji. Bukan jasad ini yang rindu. Tapi kolbu yang rindu dengan ibadah. Kenapa? Karena selalu ingin mi'raj, ingin berjumpa dengan Tuhannya. Makanya pengaji tabe, orang tuaku semua dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita ibadah kepada Allah, maka satu hal yang kita tanamkan, jangan langsung berniat usolli fardhon bla 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 bla. Tetapi perlu dulu masyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada. Jadi tadi kita syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengatakan Ahmad Ruhullah. Coba Bu Pak sama-sama. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Sama-sama. Ahmad Ruhullah, Muhammad. Satu lagi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu namanya menghadirkan sebelum kita berniat. Maniat nih. Contoh tadi mas sembahyang Isya ini. Berarti usolli fardhon isya'i arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'mumang lillahi ta'ala. Allah. Di hati mengatakan akbar. Akbar. Itu namanya mi'raj. Makanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Karena kenapa? Kalau kita kejuru-juru, tahu kejuru-juru? Rapa-rapa. Iya toh. Makanya itu biasa kalau ada orang sembahyang kalau rapa-rapai, tena pasalan, belum pinanti, baru takbir. Allah, deh kulupi uangku di sadel motor. Bagaimana kalau begitu? Makanya itu orang tua dulu kita mengatakan, taruh masanang alemu, pada cengi panan dimu, nasabah meloki mengolori Allah Ta'ala. Artinya apa? Bahwa setidaknya pasyahadai aleta, walaupun purani masyahada. Magai, nasabah nule angka si tempo waktu detika atau ke menit kita musyrik di hadapan Allah karena bisa jadi mapadua ki pengalatala pamapadu halus wasanda. Perlu syahadat. Magi perlu masyahadat karena ada namanya memperbarui iman, tajdidun niyah. Sangat perlu supaya menghadirkan Allah di saat kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ini dibilang ada gambar, digagas suara. Bapak, apa kita tahu? Ibu, baik. Selanjutnya, di samping itu, bagaimana supaya kita menjadikan salat itu adalah sebagai kebutuhan kita, maka perlu dipahami bahwa angka beberapa di dalam sempajangnya ada beberapa di dalam ibadah salat 5 waktu yang kita kerjakan itu adalah dialognya Nabi Muhammad dengan Allah. Apa itu? Mohon maaf, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diisratkan dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha.
sampai di istawa. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Yahya, di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun, di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Bu, kita sapa dulu. Adek, kenal? Napa aku sedih masuk timbang kadang-kadang hadir. Mana nata? Adik-adikku sekalian, kenal ke Nabi Ibrahim, kenal? Oh, kenal di mana? Tapi buang. Napa aku sedih masuk ting? Adek hadir. Mas atas sedih pakai di abseng. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awe lemah rupa. Absen toge kepada hadir melupa apa samena. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Dari situ kemudian mohon maaf. Dari langit ketujuh, di sini Pak. Nabi Ibrahim memberikan satu hadiah kepada Nabi Muhammad. Makanya biasa nareko pura kima sempajang. Kalau kita selesai sholat 5 waktu, jangan kita tinggalkan dulu tempat duduk tak sebelum 1 tabaca subhanallah. Kesiaga Bu? 30. Apa lagi? Alhamdulillah. Berapa kali Pak? 3. Ini kayak ibu bapak yang ditanya. 33. Makan cang ya. Allahu Akbar. 33 kali. Berapa semuanya? Asra pulona asra. 99 pertanyaannya. Tegi sedih. Maka yang satu itu di dalam sendiri riwayat Makadah. Tapat terui. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia sedih riwayat, maka dia Andre Guruta nige to masikri dari Allah taala we kata 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar napa capurang la ilaha illallah latuna capurang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa ta walaupun sebanyak buih di lautan. Ajak kasih. Mega tu makok koin. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maturu lupa. Maka dia malaikat aga tu. Taruh senang. Iya buang. Ajak. Magai. Nasabah. Yaitu sikri subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu asal usulnya. Boleh dilangi. Pitui. Hadiah dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Apa dia bilang? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kuberikan hadiah kepadamu. Apa hadiahnya ya Ibrahim? Siapa yang menzikirkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allah menyediakan satu taman daripada taman-taman surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada satu bacaan di dalam salat yang dimana bacaan itu ternyata dialognya Nabi Muhammad dengan Allah. Apa itu? Ketika Rasulullah sudah ketemu dengan Allah, Rasulullah mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan dan pengagungan hanya milik Engkau ya Allah. Maka Allah menjawab, Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan keselamatan juga demikian engkau wahai nabiku, wahai kekasihku. Rahmat dan penghormatan untukmu. Nabi Muhammad tidak egois Bu. Nangaraki kasih Nabi Muhammad. Ada jawaban Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Demikian juga kepada seluruh umatku dan orang-orang yang saleh.
angkani koya de apolenganna. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba Pak, Bu, sama-sama. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. At-tahiyatul mubarakatuh. Dialognya Muhammad dengan Allah. Tapa DC. Ya. Supaya kita menghadirkan dan menjadikan ya sempajangnya sebagai kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal. Bu, Bapak, ada yang mau bertanya? Tapi iya, tapi iya. Agak bertanya. boleh juga boleh. Iya, aneh. Iya, bagus kalau berdiri sebenarnya kamera. Hati-hati Ki pengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macerama? Iya. Sama-sama toh. Masyaallah. Iya. Nama saya Haja Norma. Iya. Dari Masjid Jannatul Firdaus Panampu. Ya. Saya mau tanyakan ini Ustaz. Ya apa itu ya? Amalan apa yang dipakai, yang kita pakai sehingga kita yang dirindukan sholat? Masya Kan kita, Allah. ya, itu. Amalan apa yang digunakan, yang kita amalkan supaya sholat itu merindukan kita? Ya, Oke Bung Haji? ya itu. Amalannya adalah melatiki dan berlatih, jadikan kebiasaan. Kalau kita jadikan kebiasaan dan menganggap bahwa sholat itu adalah panggilan Allah, maka dengan sendirinya ya sempajange rindu dengan kita. Kenapa? Karena terkadang begini, ada memang terkadang ibadah perlu dipaksa, tapi ya sempajange tak bawa dengan halus tuh, supaya datang dengan halus tuh. Cintai, maka dengan izin Allah salat itu akan mencintai kita. Artinya jadikan sebagai kebiasaan. Kebiasaan dan kebiasaan itu, dan mengatakan bahwa ya Allah, Allahu, coba sama-sama Bu Pak. Allahu, Allah. Itu cukup dalam hati. Ketika kita selalu menyebut kata Allah, cukup dalam hati pengaji, deku semua. Allah. Dengan sendirinya. Dia tidak akan tenang kalau tidak menyembah dengan Tuhan. Coba saja dari sekarang kalau kita latihan dalam hati saja. Allah. Itu dengan sendirinya ada panggilan. Siapa yang memanggil? Bukan jasad tak, tapi rohani yang memanggil. Pengaji ya? Insya Allah. Jadi Allahu, insya Allah. Amin. Masih ada lagi? Masih ada? Makin ada dong. Ada yang bertanya? Ada. Oh. Oh, lama rupa. Iya. Sampai. Ada apa sih? Ada apa sih? Hebat pengajar tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Hamdan. Iya, aku tahu nih. Ya, Saya salah satu jamaah Masjid Jannatul Firdaus. Masya Allah. Ya, Yang surga termuda Firdaus di sini. Alhamdulillah. Yang termuda. Yang saya ingin tanyakan, apa yang kita lakukan supaya kita bisa erat sholat berjamaah, dan amalan apa juga yang bisa kita lakukan supaya sholat kita bisa khusyuk. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz atas pertanyaan ininya. Jawaban sama-sama ya. Baik.
pakutan anak pengaji mata retara sedingnya. Mata retara pakutan anak. Ayo, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa cara apa yang dilakukan supaya kita ini erat dengan ibadah. Erat dengan ibadah. Kita selalu diikat oleh ibadah. Salat 5 waktu pada khususnya. Bagaimana caranya? Yang kita supaya kita rindu dengan salat. Dan salat itu rindu dengan kita. Ada hal. Maka perlu kita pahami dengan sejarahnya. Bayangkan pengaji. Ketika perintah zikir. Ayat yang turun. Ketika perintah sedekah. Ayat yang turun. Tapi giliran perintah salat pengaji. Bukan ayatnya yang langsung turun. Malaikat siapa? Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk menerima suatu hadiah. Hadiahnya adalah lebih bernilai daripada emas dan berlian yang paling mahal di dunia. Itu perlu dipahami. Supaya kenapa? Supaya ada kerinduan. Satu, berarti harus memahami sejarah. Yang kedua, salat itu adalah harga mati di hadapan Allah. Dan yang ketiga, salat itu yang pertama-tama kali yang akan ditanya di kuburan adalah mengenai tentang as-salah. Mengapa demikian ibu bapak? Karena salat, as-salatu imanuddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Yang kedua, as-salatu miftahul jannah. Salat itu pagoncina sarugai. Sebagaimana jannatul firdaus, surga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah acara kita pada kali ini di Masjid Jannatul Firdaus di episode kali ini penuh berkah bersama dengan orang-orang tua kita, remaja-remaja Masjid Jannatul Firdaus berserta anak-anakku sekalian, orang tuaku. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك في أمورنا وبارك في رزقنا يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلا الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda beserta ibu-ibu dan orang tuaku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita telah bersama-sama mendengarkan ceramah tausiah yang telah diantarkan oleh Bapak Ustadz Pada pengaji aja. Ini saya terima pengaji. Iya, barakat.
Ya, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan tadi oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini atas nama pengurus Masjid Jannatul Firdaus dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Jannatul Firdaus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz karena sudah meluangkan waktu atau menyempatkan waktu untuk hadir membawakan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan banyaknya tadi pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz, maka berakhir pula pengajian kita pada malam hari ini. Akhirul